Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil mafakhiri wal karamat. Amma ba'du, janabal afadhil ulama'an al-a'izza ayyuhal asatid wal ustadzat, para musrif-musrifah yang saya hormati, segenap mahasantri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini adalah malam Asyura, malam Jumat bertepatan dengan malam Asyura, malam yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di satu bulan yang mulia, dalam malam yang mulia, malam Jumat dan malam Asyura, dan Allah mentakdirkan kita menjadi bagian dari pendidikan agama di Pondok Pesantren Mahasiswa Unislah. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita terus tahu dan kemudian kita nikmati sebagai fadhil dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, ini malam yang luar biasa. Jadi ketika Rasulullah nyampe di Madinah itu, beliau tanya ke para Yahudi yang ketika itu puasa pada hari Asyura. Rasulullah bertanya kepada kaum Yahudi itu, apa yang menyebabkan, apa yang membuat kalian puasa pada hari Asyura? Kata orang Yahudi, al-yauma najawwahu Musa wa bani Israel min Fir'aun. Hari Asyura ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan Bani Israel kaumnya dari kejaran Fir'aun. Makanya orang Yahudi itu puasa pada hari Asyura. Kalau di dalam istilah orang Yahudi itu, puasa hari Asyura itu kalau tidak salah dengan istilah Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur itu diselamatkan, di mana hari itu Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lah, makanya ketika orang Yahudi puasa itu Rasulullah mengatakan, nahnu ahakkum bi Musa minkum. Kami ini orang Islam itu sebenarnya lebih berhak atas diri dan ajaran Nabiullah Musa daripada kalian, karena kami ini adalah penerus risalahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu mengajarkan tauhid, kami mengajarkan tauhid. Nabi Musa mengajarkan apa yang diturunkan dari Allah, kami juga melakukan apa yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahakkum bi Musa, nahnu ahakkum bi Musa minkum. Kemudian fa'amara Rasulullah ashabahu bisiyamihi, maka Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk puasa pada hari Asyura. Maka beberapa riwayat menyebutkan bahwa puasa yang wajib pertama kali sebelum puasa Ramadan itu adalah puasa Asyura. Fa'amarona bisiyamihi, kata sahabat mengatakan begitu, bahwa kami itu kemudian diperintah oleh Rasulullah untuk puasa. Jadi kalau yang mau puasa besok puasa, yang kok Pak saya masih ada udzur, ya enggak apa-apa, karena enggak wajib. Jadi sing wajib-wajib sih ae. Soalnya kok timbang poso tibake pas ngaji ngantuk, padahal ngaji iku hukume thalabul ilmi ku wajib. Kalahna karo sunah sing alasane poso, aneh maneh.
Jadi gitu ya. Jadi itu. Tapi kita harus sadar bahwa jenengan semua ya, misalnya yang di Ponpesma hari ini, tiba-tiba di luar itu, kan teman sampean nggak semuanya juga masuk Ponpesma. Semuanya itu kayak ada yang wes lapose mondok bareng. Jadi memang begitu. Itu kata Rasulullah itu, Imam Ghazali itu meriwayatkan dalam kitabnya Ayyuhal Walad sebuah hadis yang mengatakan dalam Imam Tirmidzi meriwayatkan begini, idza ahabballahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan jika seseorang itu dikehendaki menjadi baik atau Allah itu ingin menjadikan dia baik, maka Allah akan mempekerjakan dia. Jadi kata riwayat Imam Tirmidzi itu Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah itu menghendaki seseorang menjadi baik, orang itu dipekerjakan sama Allah. Qila ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu. Kemudian sahabat itu tanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah kok mempekerjakan dia? Itu jawaban Rasulullah adalah yuwafikhu li'amalin sholihin qablal maut. Orang itu akan dibuat sibuk dengan perbuatan-perbuatan baik sebelum dia mati. Jadi ada orang itu kalau misalnya ya sampean misalnya wis kepengen leren tibake ono sing mulang ngaji, kepengen istirahat ono sing takok, kepengen ngene tibake ono sing ngongkon kuliah, ono kepengen ngene tibake dikongkon ngaji. Dan itu semua itu adalah cara Allah mempekerjakan sampean. Yang bayarannya itu adalah Allah sendiri yang nanggung. Lainah. Jadi bukan lagi gaji UMR, tapi itu sudah tanggungan Allah. Karena idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Sama juga kayak begitu, kayak misalnya wong sing wis lapose mondok bareng. Dalam Ayyuhal Walad Imam Ghazali menyatakan begitu. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Jadi alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, tanda-tandane Gusti Allah kok ora seneng nanggone kawulane. Misalnya kok sampean ku dianggap wis gak seneng, Gusti Allah wis gak seneng nang sampean. Wis aku mau wales ketemu wong iki. Lah alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi itu cuma satu, istighaluhu bima la ya'ni. Orang itu disibukkan dengan sesuatu hal, beberapa pekerjaan yang tidak berguna. Coba sampean bayangno sing ora mondok, orang ngrasakno dalu-dalu ditangeni karo musrifah, dikongkon tahajud. Ngono ku yo ruwet. Pikiran kita, nafsu kita itu mengatakan, waduh kok ngene. Lah kayak misalnya kayak jadi musrifah gitu, itu ya termasuk istiqmalahu. Gusti Allah gawe musrifah itu pekerja ya. Sampean bayangno. Lah wong enak-enak turu dikon ngobrai tahajud. Terus resiko ngono ku dadi pekerja Gusti Allah, resikone ngono. Nah, tapi kita tentu tidak berharap alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la yani. Sebaliknya nek Gusti Allah kok ora seneng nanggone kawulane, digawe sibuk karo perkara sing ora ana gunane. Nah, itu Imam Ghazali mengatakan begitu di Ayyuhal Walad, dan itu hadis yang diriwayatkan Imam Ghazali. Ibnul Qayyim malah menyatakan begini, nafsuka in saghallatha bil haqqi wa illa saghallatha bil batil. Awakmu iku cuman pilihane loro. Nek awakmu gak sibuk karo perkara sing apik, pasti sibuk karo perkara sing elek. Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu mengatakan begitu. Nafsuka in saghallatha bil haqqi wa illa saghallatha bil batil. Awakmu iku cuman pilihane loro. Nek gak sibuk karo perkara apik, perkara sing genah, pasti perkara
sibuk karo perkara sing elek, perkara sing gak genah. Dadi kok ana sing mondok, makane ya saya seneng misalnya kok ya tetep nduk donya iku ana sing wong sing walaupun abot ya gelem ngaji. Misalnya kayak anak mukim itu kan kayak gitu kan. Ngene iki noto-noto terus kemudian nanti jaga kantin, ya adik ngaji dan lain sebagainya. Yo berarti gelem ngaji ku api. Iku berarti pekerjae Gusti Allah. Bayarane iku jelas wakeh. Tapi nek wis kemudian wis ora gelem ngaji. Coba sampean sekarang yang tidak mondok itu sekarang ngapain? Paling ya nduk omah, glumpang-glumpung nonton TV terus. Iku jenenge saghalathu bima la ya'ni. Jadi wis glumpang-glumpung ora ana dayane, ora ana gunane belas. Paling ya chattingan karo pacare, ya ora sepura ana gunane. Jadi gitu. Kita harus syukur bahwa kita ditakdirkan menjadi santri Ponpesma. Setidaknya bahwa pada bulan yang baik ini, pada hari yang baik ini, kita masih dipaksa dalam tanda kutip untuk melakukan kebaikan. Jodoh ngersulo, ojo ngersulo. Jadi ini yang baik. Ya, ojo ngersulo, engko nang ngersulo. Tapi angkatan ini luar biasa. Bagus. Jamaah yo rada apik lah. Yo gak sepiro nemen. Cuman nek wayahe salat apa? Soft depan itu diisi dulu. Ajarane sapa? Nggih soft terus letter U iku lho ajarane sapa? Kok sing tengah-tengah iso dilangi iku ajarane sapa? Iku belajar fikih nandi ngono iku. Wis ruwet. Iki duduk baris berbaris, iki sholat. Jadi makanya kita kalau doa misalnya apa? Misalnya setelah tiba itu wastakmil alsinatana fi madhihi wa nusrati. Ya Allah jadikanlah anggota badan kami ini, diri kami ini dalam memuji baginda Rasul dan dalam menolong agamanya baginda Rasul. Kita doa begitu, makanya yo wis ngono. Sampean ya wong muslim ya sing apik to. Insyaallah nek niate ngaji apik, meneh metune ya apik dadi wong apik. Jadi darusnya juga tadarusnya angkatan ini sudah baik. Ya minimal saya ndak dengar huruf muqatta'ah diwaca gak jelas ngono belum pernah dengar. Kadang-kadang di angkatan sebelumnya itu ana sing alif lam mim shad diwaca al ma so itu ya ono. Ya ngono ku muga-muga gak keringi lah angkatan iki. Jadi ngaji sing bener. Ya sholawatan ya sing bener. Suarane ya enak-enak. Jadi misalnya kayak sholawatan tuh sing suarane enak-enak iku ya sholawatan. Nek wong liya keringi iku enak. Sing suarane gak enak apa? Ya sholawatono, minimal wong gak iso turu akhirnya orang ngantuk nek ngaji. Jadi ya wis padha apike. Nek ana wong suarane enak minimal sholawatane enak, tapi ini ana wong suarane gak enak kok tetap sholawatan, minimal sing suarane enak kesendir. Wong sing suarane gak enak wae sholawatan terus, sing suarane enak kok ora tau sholawatan. Jadi kabeh ku ya apik. Nek besok kalau bisa puasa. Engko awakmu takok, Pak Sori puasa enggak uruk sesuk? Nek gak lesu ya poso. Nah, poso njaluk gak lesu. Jadi itu ya. Terus kemudian seharusnya tadi puasa. Karena apa? Rasulullah ketika mengajarkan puasa Asyura itu ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, kalau begitu puasa kita kan mirip orang Yahudi." Kata Rasulullah, beliau bersabda, "Seandainya tahun depan kok saya masih hidup, saya akan puasa Tasu'a kemudian Asyura." Jadi puasa tanggal 9, tanggal 10. Tapi ternyata Rasulullah itu sebelum sempat puasa Tasu'a itu sudah intikal ila rahmatillah, sudah wafat dulu. Jadi Rasulullah tidak pernah puasa Tasu'a, tapi beliau menyatakan seandainya tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa Tasu'a. Ternyata tidak sampai Tasu'a beliau wafat. Jadi sing tahu dilakoni ya Asyura. Makanya beberapa madhab itu ada yang menyatakan nek Asyura tok, sesuk tok iku makruh.
Tapi Imam Syafi'iyah ada yang mengatakan juga Asyura tok ya ora apa-apa. Dadi nek Tasu'a oleh, nek Asyura oleh. Nek ana sing ngarani nek Asyura tok iku makruh, tapi ya ndak apa-apa. Tapi Syafi'iyah ada yang mengatakan ndak, kalau Asyura tok juga ndak makruh, tetap sunnah karena Rasulullah melakukan itu. Itu ya, sing kuat poso, sing gak kuat ya ndonga ben tetap oleh barokahe Asyura. Diniati poso, kok sesuk tibake gak iso sahur ya ora poso. Masih puasa sunnah itu ya ora sahur ora apa-apa. Jadi niat puasa sunnah itu sebelum zuhur lah ya. Nek misalnya kok sampean ket isuk golek sarapan kok duwe entek, wis sisan poso sampai maghrib. Iku ora apa-apa. Jadi nek poso wajib Ramadan memang sebelum imsak itu ya, itu sudah harus niat. Tapi nek poso sunnah sebelum zuhur. Misalnya sampean kok isuk gak pengen sarapan, aku malas mangan. Sebelum duhur kok kayak durung sarapan, wah mesisan poso lah, itu masih boleh. Itu ya. Tuh, semoga kita mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.